Kalau kurikulum Merdeka ya sebenarnya meningkatkan ini sih apa namanya pengalaman. Waktu kemarin waktu Bapak nyusuntia itu, Bapak ngadepin masalah-masalah apa aja nih Pak waktu itu? Misalnya kita ada teori tentang Nah, itu tadi pertanyaan yang terakhir nih Pak, dan sekarang kita bakal masuk ke sesi disordered. Di sesi disordered ini, saya bakal ngajuin 2 statement dan Bapak pilih satu statement yang terbaik versi Bapak dan jawabnya harus cepat. Oke, siap ya Pak ya? ya, Yang pertama, mahasiswa yang telat ngumpul tugas tapi lengkap, atau mahasiswa yang tepat waktu ngumpul tugas tapi nggak lengkap. lebih baik yang ngumpul tepat waktu tapi nggak lengkap. Oh, kalau gitu saya dari dulu gue lengkap. Kenapa Pak? Alasannya kenapa? Kenapa? Karena kalau kita di proyek nanti, kalau kita menghadapi namanya lelang, yang dicari itu yang tepat waktu. Oh, Kalau kamu telat kumpul atau telat masukin file untuk lelang, itu kamu udah di-cut. Tapi kalau kamu ngumpul tepat waktu, kemudian filenya masih ada yang kurang, itu masih ada harapan lah. Misalnya panitianya berbaik hati misalnya untuk melengkapi. Tapi kalau kita udah telat, walaupun lengkap itu udah di-cut dari awal. Makanya kita dosen mengajarkan kalau mengumpulkan ya harus tepat waktu, walaupun misalnya gambarnya seadanya tapi harus dikumpulkan lah. dengar tuh teman-teman, walaupun gambarnya seadanya, kumpul. Tapi tetap yang dicari yang tepat waktu dan lengkap ya. Iya Pak, bener. Iya, gambarnya yang harus tepat waktu, harus lengkap, dan harus keren desainnya, gitu ya Pak. Betul. Selanjutnya, mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? Mahasiswa kura-kura. Kenapa? Kuliah rapat kan? Justru karena rapat itu kita dapat apa namanya? Kepemimpinan. Selain kepemimpinan kita dapat misalnya dapat teman yang banyak, dapat channel yang banyak. Kalau kuliah pulang udah di kamar aja tidur. Mau ngapain? Berarti dulu Bapak mahasiswa yang kura-kura? Saya juga nggak, ya seimbang lah kuliah rapat. Selanjutnya, mahasiswa rajin bimbingan tapi hasilnya kurang bagus, atau mahasiswa yang jarang bimbingan tapi hasilnya bagus? Mahasiswa yang sering bimbingan tapi hasilnya nggak bagus. Karena? Karena kita tahu progresnya. Oh. Karena mungkin ada beberapa kasus ada yang nggak pernah bimbingan tahu hasilnya bagus. Dan kita tanya waktu sidang, Dia nggak tahu apa-apa. Justru kita yang sering bimbingan tapi hasilnya mungkin biasa-biasa aja, kita tanya itu dia lebih mengerti daripada. Tapi ya sama kayak tadi ya, lebih baik sering bimbingan dan bagus. Tapi ya biasanya kalau udah sering bimbingan hasilnya harusnya bagus. Intinya kayak kita itu lebih menghargai sebuah proses dan progres. Nah, yang selanjutnya Pak, mahasiswa yang kabur-kaburan tapi lulusnya tepat waktu, atau mahasiswa yang telat lulusnya tapi aktif anaknya? Mahasiswa yang 3, 2. Apa tadi yang pertama? yang pertama tuh. Mahasiswa yang kabur-kaburan tapi lulus tepat waktu. Mahasiswa yang kabur-kaburan dan tepat waktu dong. Tapi kan dia nggak aktif Pak. Kenapa? Dia nggak aktif di prodi, dia nggak aktif di ini, dia kabur-kaburan. Tapi tepat waktu kan, yang bayarin kuliahnya siapa? Oh iya, berarti Bapak lebih memilih dia tepat waktu dan nggak terlalu aktif di himpunan. Karena kita harus mengingat tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Tanggung jawab ke keluarga. Mama Papa Foundation. Mama Papa Foundation. Atau dari kalau beasiswa kan yang dicari yang tepat waktu tuh. Kalau kita udah telat, otomatis beasiswanya dicabut. Nah, itu aja sih. Oke, kalau yang ini nih Bapak itu tipe dosen yang mencari mahasiswa untuk bimbingan atau tipe dosen yang menunggu mahasiswa untuk bimbingan? Kalau saya mencari, tapi mahasiswanya hilang, gimana dong? Yang lagi TA kayaknya anak-anak Pak Guru lagi terpanggil jiwa-jiwanya. Tapi enggak, sekarang udah rajin-rajin kok. Oh, udah rajin-rajin. Jadi Bapak lebih memilih, sebenarnya Bapak pengen mencari mahasiswa IOC bimbingan gitu, tapi karena dia hilang. Cuma saya sering dicuekin di grup sih sebenarnya. Oh, Bapak yang dicuekin ya Pak? Parah sih. Nggak cuma saya, sebenarnya banyak dosen yang lain itu sering, khususnya dosen TA ya, karena saya koordinator mungkin dosen yang lain juga cerita ke saya udah ngechat, ayo janjian asistensi
udah asistensi janjian nggak jadi. Nah, Itu juga. mungkin lagi ini kali Pak, lagi mengumpulkan inspirasi, lagi cari inspirasi, pengennya buat kayak mana supaya nanti hasilnya waktu asistensi ke Bapak bagus gitu Pak. Bisa juga seperti itu. Cuma kalau hilangnya terlalu lama kan agak repot ya. Iya, jujur saya kayak gitu Pak, waktu mau asis saya tuh pernah ya kan Pak, udah janjian sama dosen tapi itu kan di grup WA, terus waktu ngelihat teman-teman saya yang asis itu orang-orang yang keren-keren, desainnya udah bagus dan mayoritas yang nilainya sering A, B gitu. Kalau saya teman-temannya yang kayak gitu, saya ngapus nama saya. Udahlah hasilnya besok aja gitu. Saya langsung kayak tertekan batin gitu Pak, takut, nggak siap, pokoknya nggak siap mentalnya kayak gitu. Harusnya ya tetap aja asistensi Asistensi aja ya Pak. asistensi aja. Kok nggak ditanya kan nanti. Justru yang ditanya itu yang tahu nggak asistensi tadi, yang tadi pilihannya tadi yang tahu nggak asistensi. Enggak, kalau saya tahu jadi, asistensi, ya. asistensi. Tapi ngelihat teman, kalau teman-temannya yang mastah-mastah di dalam, saya hapus nama. Jadi teman-teman semuanya, itu tadi informasi-informasi yang banyak sekali dari Pak Guru. Dan Pak Guru, pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup podcast hari ini, Bapak punya pesan apa ke kakak-kakak yang lagi nyusun TA ataupun teman-teman arsitektur lainnya? Oke, buat mahasiswa yang sedang menyusun TA, itu yang pasti yang pertama jangan lupa jaga kesehatan, kemudian jangan lupa minta restu sama orang tua, terutama kalau mau sidang itu minta restu sama orang tua. Kemudian kalau misalnya agak-agak stres dikit ya refreshing lah, jalan-jalan kemana atau main PS atau apalah, main game, nonton bola atau sepedaan itulah. Kemudian rajin-rajin cari referensi. Intinya referensi. Kalau kita makin banyak referensi itu makin mudah kita mencari ide dalam mendesain. Tuh. Nah, jadi ingat teman-teman, jangan pernah putus semangat. Capek boleh tapi nyerah jangan sampai. Nah, terima kasih ya Bapak atas informasinya. Teman-teman semuanya, buat yang udah nonton podcast ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain, share sebanyak-banyaknya karena kalian pasti butuh informasi dari Pak Guru yang penting banget tadi. Nah, sekian dulu podcast Kulminasi episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Kulminasi episode selanjutnya. Dadah!